Izinkan kami untuk memulai acara di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semangat dan bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati kepada mentor kami, Bapak Uyi Suyanto, juga yang kami hormati kawan-kawan, teman sejawat, terima kasih sudah bergabung. Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap maya guna belajar bersama dalam pemanfaatan akun belajar ID. Bapak Ibu, kawan-kawan sejawat, akun belajar ID merupakan salah satu dari sekian banyak fasilitas yang diberikan pemerintah guna memudahkan atau memfasilitasi kita sebagai guru dalam memberi pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kita. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan, nama saya Madonna Widyaningrum, saya dari Sekolah Dasar Negeri 2 Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini kami melakukan pengimbasan, kami berkolaborasi dengan Ibu Wiwit dan juga Bapak Mulat untuk melaksanakan pengimbasan yang merupakan salah satu tugas dari Google Master Training level 1. Jadi nanti ketika teman-teman ingin mengikuti Google Master Trainer level 1, nanti akan kita informasikan di WA Group. Jadi setelah mengikuti pengimbasan ini, nanti teman-teman juga bisa seperti kami begitu. Nah, nanti semoga kita bisa bersama-sama untuk berangkat di level 2. Jadi nanti kita akan selalu mengejar mentor kita Bapak Uyi begitu ya. Semoga terkejar. Oke, di sini izinkan saya untuk share screen. Saya sini akan menyampaikan tentang Drive, Google Drive. Semuanya sudah punya akun belajar, saya yakin ya. Kalaupun belum, mungkin karena belum diaktifkan saja. Jadi kalau di Kabupaten Wonogiri bisa langsung kepada Kokapten Wonogiri. Kebetulan juga beliau hadir, Bapak Uyi. Selain mentor, beliau adalah Kokapten akun belajar ID. Apakah sudah terlihat? Cek Pak Mulat, sudah terlihat kah? Aman, Bu? Sudah, Bu. Oke, sedikit perkenalan ya. Tadi nama dari SD juga sudah. Di sini agak aneh mungkin dari teman-teman. Kebetulan saya sekarang lagi mengikuti program guru penggerak dan saya berharap teman-teman di sini juga yang sudah mendaftar semangat dalam mengikutinya, dan yang belum lolos jangan patah semangat, tetap terus berusaha. Oke. Drive akun belajar ID, apa ya sebenarnya yang beda dengan akun email yang seperti biasa? Nih, kita lihat di sini yang gambar awan ini yang disebut dengan cloud bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini hanya tertulis di 2,67 GB digunakan. Sedangkan kalau di ini akun saya ya, ini contoh akun saya. Sedangkan kalau di email yang biasa ini beda karena ini saya hanya menggunakan Gmail. Ini ada batasannya. Jadi 8,08 GB dari 15 GB. Jadi sini ada batasannya. Jadi ketika sudah 15 sudah istilahnya mengupdate dengan membeli, menambah tempat menyimpannya itu. Atau kalau tidak, ya kita harus mengurangi seperti itu. Nah, itulah salah satu
kelebihan dari akun Belajar ID. Nah, nanti kita akan belajar tentang Drive dari akun kita. Kita ketik dulu akun kita, kemudian kita klik yang simbol ini, segitiga ya, segitiga warna-warni. Kita pilih Drive. Nah, sebenarnya untuk apa Google Drive itu? Dalam pelajaran ini kita akan mempelajari apa itu Google Drive, cara menggunakannya, dan beberapa fungsi dasarnya. Google Drive memungkinkan kita mengakses file dari mana saja di dunia dan membantu Anda tetap teratur, artinya tertata begitu. Jadi Google Drive juga memungkinkan Anda secara aman berbagi file dengan orang lain yang Anda kehendaki. Penggunaan Google Drive di bidang pendidikan sangat banyak sekali, bisa membuat folder kolaboratif atau bersama, berbagi referensi dengan siswa atau antar pengajar, kemudian berbagi jenis dokumen, termasuk RPP, slide berupa presentasi, ataupun juga berupa kuis. Nah, dalam penyimpanan di Drive itu diistilahkan cloud. Istilah yang akan sering kita dengar adalah cloud. Google Drive menggunakan istilah ini sebagai penyimpanan cloud. Jadi apa ya, gambarnya kayak awan gitu ya. Artinya dokumen kita aman disimpan secara daring atau online. Jadi kita tidak menyimpan segala sesuatu file-file kita atau dokumen itu di perangkat, entah itu HP, entah itu laptop gitu, yang bisa ada maksimalnya begitu. Ketika kita masukkan di cloud ini, maka tidak terbatas di akun Belajar ID gitu. Nah, kita akan belajar bagaimana tentang upload file, upload folder, membuat folder bersama, kemudian mengirim file. Kemudian yang kelima di sini saya tambahkan teliti dan jeli. Artinya apa? Mulai dari sekarang, mari kita belajar lebih teliti dan jeli, terutama dalam menginput atau mengetik email kita. Jadi, email kita jangan ada satupun yang salah, baik itu huruf, angka, bahkan tanda baca, yaitu titik, begitu ya. Jadi, ketika nanti di akhir kita ada tugas yang nantinya Bapak mendapatkan sertifikat, maka kita akan mengirimkan melalui email yang tertulis. Jadi mohon nanti ketika mengirimkan email itu benar-benar yang valid begitu. Kalau kemarin dari beliau Pak Steven yang punya Revo ini, tidak ada lagi kita salah dalam pengetikan. Jadi mulai dari sekarang ketika Bapak Ibu salah dalam mengetik, maka sertifikat tidak akan terkirim seperti itu. Jadi hati-hati ya, kita mesti teliti dan jeli. Oke, kita akan belajar yang pertama tentang upload file. Bentar, masih loading. Kita buka dulu akun kita. Kemudian klik di titik 9. Saya izin share screen lagi. Mohon maaf di tempat kami masih berproses. Nah, titik 9 itu di sini. Ini adalah beberapa aplikasi yang ditawarkan oleh Google. Nah, ini semuanya akan bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Banyak sekali ya. Nah, kita yang pertama adalah Drive. Ketika sudah halamannya seperti ini, yang pertama adalah kita akan mengupload file. Jadi terkadang contohnya saya itu kebetulan guru kelas 6, terus ada beberapa data yang itu sering ditanyakan, semisal
nilai kelulusan kemarin begitu. Nah, lebih amannya itu kita upload di sini, kita upload di Drive. Contohkan kita akan mengupload file dari, saya ulang dari awal, yang tanda plus ini, kita klik, kemudian upload file, kemudian kita cari file yang akan kita upload yang mana. Dan ternyata ini masih loading. Oke, saya tutup dulu mungkin. Harus bersabar ya, berteman dengan sinyal. Nah, ini adalah file-file yang ada di komputer kita atau laptop kita. Semisal saya ingin mengupload yang tentang kelas 6. Kita cari posisinya di mana, file mana yang akan kita. Semisal tadi tentang, oh mohon maaf, kelulusan ya, saya ada data sendiri terkait dengan kelulusan. Oh, ujian ini. Nah, semisal kita akan satu saja, kita contohkan data nilai siswa kelas 6. Tinggal kita klik, kemudian kita open. Ini proses menguploadnya, kita tunggu sampai dengan selesai. Nanti kalau selesai akan tertempel di sini. Nah, ini sudah selesai. Ketika kita melihat drive kita, kok ternyata ini ya nggak rapi ya, punya saya ini masih kurang rapi. Nah, ini di bawah ini masih kurang rapi. Nah, ini tadi namanya apa? Data tadi ada di sini. Kita mau membuat folder yang isinya tentang informasi kelas 6 tahun pelajaran yang kemarin 2020-2021. Maka kita membuat folder. Oke. Kita buat folder untuk istilahnya mengelompokkan ya. Nah, klik kanan, kemudian mana ya? Kita buat folder dulu. Buat folder. Nah, mau kita kasih nama apa? Semisal ujian kelas 6 tahun pelajaran 21-22. Nah, tadi yang nilai tadi akan kita kelompokkan, akan kita masukkan ke folder itu biar nyarinya lebih mudah. Pindahkan ke. Nah, di sini pindahkan ke. Nanti akan dikeluarkan mau dipindahkan kemana? Nah, ke drive saya yang tadi ada foldernya apa tadi ya? Ujian ya. Nih, ujian. Tinggal kita klik, kita pindahkan. Pindahkan. Mari kita cek adakah ujian yang di dalamnya ada nilai tadi. Nah, ternyata sudah masuk. Itu ketika kita akan mengupload file kita. Nah, bagaimana ketika kita, ini kan lagi musimnya kurikulum ya, IKM.
inginnya punya satu folder yang isinya itu berupa RPP dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, karena saya koordinatornya, saya harus meminta itu kepada teman-teman saya. Nah, maka kita menggunakan folder bersama. Sehingga kita hanya membuat foldernya, kemudian link folder itu kita share ke teman-teman. Nanti teman-teman tinggal mengupload, mengisikan, sudah langsung bisa di situ. Ini saya contohkan, saya sudah punya drive bersama di sini juga yang pernah saya ikuti. Ini drive bersama saya. Ini ada kolaborasi data. Nah, sekarang kita coba ya, yang sinyalnya kuat, yang bisa, nanti silahkan mengikuti untuk mengupload. Saya akan membuat folder bersama dulu. Kalau di tempat Bapak Ibu belum ada drive bersama, karena mungkin memang belum pernah membuka itu. Kita buat foldernya ini. Belajar bareng. Buat ini nanti Bapak Ibu semua bisa mengisikan di sini. Nah, harapannya nanti kawan-kawan mengisikannya adalah RPP. Kalaupun bukan RPP, file apa saja boleh, silahkan dimasukkan di sini. Saya ambil linknya dulu dari sini, dapatkan link. Lama ya, mohon maaf. Ini nanti ada pilihannya. Oh, ternyata ya ini. Nah, kalau kita menggunakan akun belajar ID, jangan lupa ya, ini harus selalu kita ingat. Ini akses umumnya, siapa saja yang memiliki link. Karena apa? Ketika kita hanya klik di kementerian ini, maka hanya akun belajar ID yang bisa mengirimkan atau yang bisa mengakses. Jadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian di sini saya maunya Bapak Ibu nanti editor. Jadi oke, kita ulang ya. Kalau di penglihat itu ketika saya membagikan, Bapak Ibu hanya dapat melihatnya saja. Kemudian kalau ini bisa mengomentari, kalau ini bisa editor, artinya bisa menambahkan atau ada salah atau bagaimana, bisa begitu. Jangan khawatir ketika kita mengumpulkan data, kemudian sudah kita share link untuk data bersama atau folder bersama, kok tiba-tiba ada yang jahil gitu ya. Mestinya ini tuh sudah benar, kenapa diedit justru malah menjadi tidak benar begitu. Nah, itu akan terlihat nanti siapa yang mengedit. Nah, oknumnya itu akan terlihat. Jadi tidak usah khawatir. Kita salin link. Kemudian coba saya setkan di chat ya, chat limit. Saya hentikan dulu, stop share screen. Saya share di chatnya.
Oke, belum terkirim ya. Sebentar. Ternyata ini sinyalnya masih. Oke, sudah masuk. Silahkan diklik, dicek, kemudian kita bareng-bareng untuk upload file. Cek Mulat, apakah chattingku sudah terkirim belum ya? Oke, Bu. Oke, Siap. siap. Karena di tampilan saya malah belum nih. Sudah masuk, Bu. Siap, terima kasih. Yuk kita coba untuk belajar mengupload file apa saja boleh. Mau fotonya juga boleh. Nanti kita Untuk Bapak Ibu peserta, dipersilakan untuk belajar mengupload ya. Sekalian kita untuk mempraktikkan. Jadi monggo untuk filenya bisa apapun atau file kosong pun juga bisa. Karena ini sifatnya simulasi saja. kita beri waktu 5 menit ya. Saya harap ada yang tetap mengirim ya. Meskipun sudah siang, sudah saatnya istirahat mungkin, tapi kita semangat untuk belajar. Ini saya buka folder belajar barengnya tadi ya. Oh, sudah ada. Yang PNG. Oke, sip. Terima kasih. Ada KKO revisi. Ada KD. Oke, boleh. Oh iya, ini tadi belum dikasih nama Pak Mut. Jadi nggak tahu ini tadi siapa yang. Ada yang tes upload. Oke, hasilnya saya share screen ya. Terima kasih teman-teman. Izin share screen dulu. Mohon maaf agak lola. Nah, ini tadi. Belajar bareng ya, ada di sini. Kita lihat foldernya dulu. Folder yang saya buat barusan untuk teman-teman semua tadi adalah belajar bareng. Kita cek, kita buka. Nah, ini ada yang masuk. Oh, terbuka. Gini ya, kalau kurang sabar itu kali akhirnya membukanya 2. Nah, ini ada yang langsung tes upload. Bentar, saya tutup ya. Nah, ini ya, sudah tampil ya. Ada KD, ada juga yang virtual background-nya tadi. Ada gambar center. Ada apa ini? Oh, jadwal kelas 1. Oke, sip. Terima kasih. Oke, saya kira untuk praktek grafnya sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti ya. Artinya ketika kita berbagi file, kemudian sudah ada di sini, itu berarti Bapak Ibu sudah bisa mengupload file, kemudian membagikan file. Oh, ada cover boy. Nih, Pak Wasis ya ini.
Terima kasih teman-teman. Oke, untuk draft saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk hal-hal yang kurang jelas kita buka sesinya di akhir ya, karena ini ada 3 pembicara. Selain saya ada Pak Mulat dan juga Bu Wiwit. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Meski belajarnya secara virtual, optimismenya maksimal. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Guru Bergerak Indonesia Maju. Untuk selanjutnya kepada Pak Mulat. Stop share screen dulu, Bu. Iya, sudah. Ini saya sudah, tapi proses stop. Masih aktif ya? Sudah ya? Sudah, ya. Oke, terima kasih. Pak Mulat dulu apa Bu Wiwit dulu? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Wiwit Asih Purwanti, peserta GMT level 1 batch 6. Saya dari SDN Negeri 2 Sambijo, Kecamatan Suloguimo, Kabupaten Wonogiri. Sebelum pelatihan ini saya lanjutkan, kami persilahkan dulu kepada Bapak mentor kami sekaligus Kapten Wonogiri untuk memberikan motivasi dan pengarahan terkait dengan mungkin manfaat yang kita dapatkan dari pelatihan ini ataupun manfaat dari pelatihan ini, dan mungkin ada tambahan dari Bapak Uyi untuk peserta pelatihan pengimbasan ini supaya lebih semangat mengikuti GMT level 1 batch 7 atau mungkin batch 8. Mau Pak Uyi? Oke, terima kasih Mbak Wiwit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali untuk siang hari ini saya dapat membersamai dengan rekan-rekan semuanya yang penuh dengan semangat belajar bersama. Kita menyelami samudera ilmunya Google ini. Apa yang kita pelajari ini adalah bagian dari keilmuan yang sangat luar biasa. Mungkin tidak ada orang yang sama sekali tidak mengenal istilah Google, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kaitannya Google yang berhubungan dengan edukasi atau biasanya dikenal dengan Google Workspace for Education, yang mana di dalam kegiatan ini dipandu oleh rekan kami calon Google Master Trainer dari Kabupaten Wonogiri. Dan ini memang tidak hanya dibatasi skala lokal saja, tetapi kita peruntukkan kepada siapapun yang ingin belajar, dipersilahkan. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam event ini. Panjenengan semuanya, Anda semuanya berada di jalur yang benar insya Allah, di dalam kurun waktu yang mungkin relatif singkat, tetapi nanti akan banyak hal yang akan kita peroleh. Mulai dari ilmu, walaupun mungkin nanti yang disimulasikan itu terbatas, tetapi seluruh konsep ilmunya, seluruh materinya nanti juga sudah disiapkan oleh teman-teman mentor mentinya di dalam Google Classroom ataupun Drive yang lainnya. Itu nanti bisa jenengan explore sendiri. Kemudian selain itu, selain panjenengan nanti mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, nanti juga akan mendapatkan sertifikat yang saya pastikan nanti laku untuk kenaikan pangkat bagi yang ASN ataupun P3K. Kemudian juga yang sedang mengikuti PPG juga selamat, ini nanti bisa digunakan juga sebagai salah satu berkasnya juga. Termasuk yang P3K untuk usulan SKP ataupun yang lainnya, sertifikat ini nanti akan laku karena akumulasi jamnya adalah 32 jam, dan itu yang mengeluarkan adalah juga dari kementerian. Sehingga beruntung sekali panjenengan dalam waktu yang relatif singkat tetapi nanti mendapatkan manfaat yang luar biasa banyaknya. Kemudian seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Dona dan juga teman-teman di awal, bahwa kegiatan ini nanti akan ada
salah satu prasyaratnya untuk mendapatkan sertifikat. Jadi kita tahu tidak ada sesuatu di dunia ini yang nampaknya yang gratis cuma-cuma. Walaupun memang secara finansial, secara uang ini memang tidak ada pembiayaan sama sekali. Sekali lagi ini beruntungnya panjenengan mengikuti pelatihan cepat, dapat sertifikat dan gratis. Tetapi nanti salah satu prasyarat yang harus panjenengan lakukan adalah mengerjakan soal uji kompetensi di sesi akhir, nanti disampaikan di event ini ataupun di classroom dengan capaian kompetensi tertentu lah, paling tidak nanti 80 lah target dari teman-teman ini. Tapi saya yakin nanti dengan skill yang dimiliki oleh teman-teman kami, Mbak Wiwit, Mbak Dona dan juga Mas Mulat, panjenengan nanti jangankan 80 90 aja nanti insya Allah oke, 100 pun nanti juga bisa karena ada triknya tersendiri. Dan ketika itu nanti sudah selesai, tidak selang berapa lama sertifikatnya itu nanti akan segera meluncur ke email panjenengan. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama, nanti mungkin dalam waktu yang relatif sangat singkat sertifikat itu nanti sudah bisa di tangan panjenengan dan juga sudah bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Dan bagi teman-teman yang nanti akan menambah wawasan di dunia pergooglean, kami nanti juga membuka kesempatan ini tinggal 2 hari lagi Google Master Trainer Batch 7-nya. Itu nanti tinggal 2 hari, monggo nanti Mbak Dona bisa di-share ke teman-teman linknya barangkali yang ingin ikut, dan ini skalanya nasional Bapak Ibu, ribuan peserta yang mendaftar. Dan semuanya nanti ada kesempatan untuk menjadi Google Master Trainer, untuk menjadi pendidik bersertifikat Google mulai dari Google, GMT level 1, 2 sampai nanti Google Certified Educator. Saya kira ini untuk teman-teman semuanya, besar harapan kami untuk teman-teman bisa menikmati seluruh proses ini dari awal sampai dengan akhir. Dan apabila nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, insya Allah dari teman-teman kami para menti ini siap untuk memfasilitasi panjenengan semuanya untuk belajar bersama. Karena ilmu ini juga tidak stagnan Bapak Ibu, ketika kita nanti belajar, disitulah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, wawasan-wawasan baru, hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah terpikirkan di pemikiran kita. Demikian, kesalahan dan kurangnya kami mohon maaf. Salam dari kami, Uya Suyanto, dalam hal ini sebagai ko-kapten Google Belajar ID Kabupaten Wonogiri. Selamat mengikuti kegiatan, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan juga sukses untuk segala jenjang karirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak I. Nah itu teman-teman, manfaat dari pelatihan ini dan sertifikat dari pelatihan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Di sini saya akan belajar bersama tentang Google Classroom. Apakah itu Google Classroom dan mengapa masih harus kita pelajari? Begini Bapak Ibu. Google Classroom pada umumnya dalam waktu kemarin itu kan digunakan untuk daring. Nah, tapi sekarang bisa kita gunakan untuk diskusi ataupun memberikan PR atau tugas jangka panjang. Jadi bisa menampung aspirasi siswa dalam satu kelas. Karena dengan pada saat ketika suatu saat kita ada kesibukan, kita kurang maksimal dalam pembelajaran, kita bisa memanfaatkan Google Classroom sebagai kelas online dan sangat bermanfaat sekali bagi siswa karena untuk memanfaatkan HP-nya. Bukan hanya kalau di rumah tidak hanya TikTokan ataupun YouTube yang tidak terkontrol ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya izin share screen dulu.
Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Sebelumnya masih semangat ini suaranya. Halo, selamat siang. Siap. Masih semangat. Semangat Bu. Halo Bu. Ini Bisa coba, panas Bu. dan sangat berharga sekali. Kita mulai nggak, apa itu Google Classroom? Google Classroom itu adalah platform daring online untuk semua hal yang ada dalam pelajaran Anda dan yang berkaitan dengan siswa Anda. Jadi Google Classroom itu adalah tempat untuk menambahkan atau memberikan ataupun mengulas dan menilai tugas yang kita berikan kepada siswa kita. Jadi begini, cukup satu tempat, tidak gonta-ganti aplikasi. Nah, Google memfasilitasi atau memberikan solusi dengan adanya platform Google Classroom. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama tentang membuat kelas, bagaimana caranya, seperti itu nggih. Nah, penggunaan Google Classroom di bidang pendidikan itu membagikan tugas kepada siswa, lalu memulai diskusi dengan siswa Anda yang memberi mereka ruang untuk membalas dan di antara mereka sendiri, antar teman gitu nggih. Apakah dulu waktu daring PJJ itu ada yang sudah membuat Google Classroom dari Bapak Ibu semuanya? Mungkin kita bisa belajar bersama atau memberikan pengalamannya. Mungkin ada dari sekian Bapak Ibu guru yang kemarin membuat Classroom. Halo? Sudah, Bu? Saya sudah kemarin. Kemarin ya. Nggih. Untuk yang lain bagaimana? Lo, Begini ya Bapak Ibu. dereng, Belum. Bu. Begini ya Bapak Ibu, kapasitas dari Google Classroom itu kalau kita menggunakan akun belajar ID itu maksimalnya 20 guru dan 1000 siswa. Kalau kita menggunakan akun belajar biasa itu maksimal hanya 20 guru dan 250 siswa. Jadi hanya bisa memasukkan 250 siswa. Satu sekolahan pun bisa itu. Nah, terus di mana Google Classroom itu Bapak Ibu? Google Classroom itu bisa dibuat dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan web, dengan menuliskan classroom google.com. Lalu yang kedua bisa menggunakan di titik 9. Benar nggih Bapak Ibu? Di sini di titik 9 ini ada Google, dipilih yang classroom ini. Lalu di sini coba Bapak Ibu praktek, dicoba ayo. Buka minimize Gmail-nya, masuk ke dalam Chrome, lalu tuliskan di web itu classroomgoogle.com atau klik di titik 9, pilih Classroom. Ada yang sudah? Sinyalnya di sini agak lambat, Bu. Iya. Coba Bapak Ibu, yang lain yang sudah mencoba. Itu Bu kalau masuk langsung buat kelas aja ya Bu pilihnya. Langsung buat kelas. Kalau masuk di titik 9,
langsung buat kelas. Ya. Udah Bapak Ibu? Setelah buat kelas nanti ada, sebentar saya stop screen dulu. Saya masih sepertinya lama ini, maaf Bapak Ibu. Sinyalnya ikut lemot. Saatnya tidur siang. Ada yang sudah berhasil? Ada yang sudah bisa, Bapak Ibu? Subjeknya di siapa, Bu? Subjeknya diisi, yang pertama kan kelas, nama kelas. Terus bagiannya misalnya judul itu, judul apa itu? Judul kelasnya atau tugas apa misalnya seperti itu. Ini buat kelas. Misalnya di sini saya tuliskan kelas 1. Terus tugas. Ini diisi nama guru tidak apa-apa ini sebutnya ini. Yang sudah berhasil Bapak Ibu, misalnya di sini nama Nah, ada yang sudah berhasil seperti ini? Sudah. Nah, ini yang di sini kalau kita Google Meet bisa tinggal langsung klik di sini, guys. Misalnya mau tatap muka dengan siswanya bisa diklik di sini, lalu share. Kita bagikan linknya di grup WA ataupun di grup classroom-nya ini. Lalu di sini kan ada empat item di sini. Ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai di sini. Bagaimana cara membuat tugasnya? Di sini bisa ditambahkan. Nah, untuk tugasnya bisa kuis atau pilihan ganda atau video dari YouTube bisa di sini, bisa ditambahkan di sini, guys. Misalnya kita buat sendiri judulnya. Sambil praktek ya Bapak Ibu. Enggak, mboten ngantuk.
31. Sebutkan 3 nama hewan. Sudah sampai di sini Bapak Ibu? Sampai membuat soal? Sampun, Bu. Nah, di sini sudah ya Bapak Ibu, di sini ada 5 pilihan. Bisa ditambahkan lagi soalnya ataupun bisa ditambahkan atau memberikan pembelajarannya misalnya lewat YouTube, bisa diklik YouTube di sini. Nanti linknya bisa ditempelkan di dalam tugas. Atau mungkin ini kita buat di sini, kita ambil linknya di sini. Kita upload di sini kan, kita kirimkan ke siswa. Nanti kalau siswanya sudah masuk ke classroom, tugas ini sudah di dalam classroom anak tersebut. Lalu untuk menambahkan, maaf Bapak Ibu, ini lemot sekali karena sudah lelah mungkin. Semangat Bu. Semangat ya, semangat Bapak Ibu, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat 32 jam pelajaran. Untuk menambahkan siswa ke dalam kelasnya, bisa kita klik kembali ke classroom. Kita lihat di atas ada 4 item itu, kita peserta. Kalau ini people itu gayanya sok bahasa Inggris. Terus kita tambahkan ke peserta, teachernya ini tambahkan di situ. Bisa diambil linknya, kemudian kita share ke grup WA atau mungkin grup kelasnya. Linknya ini kita share, atau mungkin kita memasukkan linknya anak itu sendiri-sendiri. Tapi alangkah enaknya dan efisiennya, kita salin linknya ini, kita share ke grup kelas atau grup WA satu sekolah. Enaknya lagi Bapak Ibu, kalau tugas ini sudah dikerjakan siswa, kita dapat menilainya itu langsung secara online. Kita bisa lihat langsung di sini. Kalau kita sudah anak yang sudah mengerjakan tadi mengirim tugasnya, mengupload tugasnya, nanti nilai sudah bisa kita lihat di item yang keempat ini. Grade ini sudah ada nilainya. Misalnya kayak misalkan Chrome saya masih loading. Di sini ada saya jika kita pesertanya sudah ada 2, tugas sudah saya berikan dan sudah dikerjakan. Kereta api. Nanti
Nanti bisa kita lihat Bapak Ibu di sini. Nilai ini, nggih. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau betul semua, misalnya nilai soal kita tadi 5 atau 2 dengan skor nilai 50-50 sudah dijawab dan diupload. Ini hasilnya. Enaknya di Google Classroom itu kita tidak menilai secara manual Bapak Ibu. Jadi bisa langsung online di sini. Bisa langsung online di situ dan kita bisa memasukkan misalnya memerlukan YouTube, kita bisa masukkan link YouTube-nya seperti Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Sudah sampai di situ? Tanpa memasukkan pesertanya Bapak Ibu? Ya, Pit. Dari WA sudah beberapa teman yang mempraktekkan. Ada Bu Bivin, ada Pak Aris, ada siapa tadi lagi? Ya, ada 2 yang sudah mempraktekkan dan sudah di-share. Iya. Terima kasih. Monggo untuk yang lain dengan tiduran di kursi enggak apa-apa ini ya. Udah. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan Google Classroom. Meskipun kita sudah luring, ini juga sangat perlu ya. Sangat perlu sekali karena dengan kesibukan kita yang kadang-kadang mengajar, bisa kita ulas lagi di grup kelas online begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Atau disimpan dulu Bu Wiwit, jadi materi selesai baru nanti di akhir kita diskusi begitu? Oh iya, begitu ya. Mungkin dari saya untuk belajar tentang Google Classroom cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Mulat untuk materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah masih setia di sini walaupun hampir sudah 1:30. Ini setengah jam lagi ya. Jadi nanti untuk saya di sini kurang lebih hanya 10 menit tambah 20 menit ya. Jadi 30 menit untuk saya belajar bersama-sama Bapak Ibu guru hebat di Meet pada kesempatan siang hari ini. Baik di sini Bu, saya tidak usah memperkenalkan karena sudah paham. Kalau yang dari Slogoimo, mungkin yang dari luar Slogoimo, perkenalkan nama saya Mulat Hidayat. Mengerti SD 2 Sambirejo, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Kediri, Jawa Tengah. Oke. Jadi baik, kita langsung saja. Saya ingin menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini, yaitu nanti kalau waktu memungkinkan Bapak Ibu, saya akan menyertakan ada 3 materi, yaitu Google Doc, kemudian ada Google Slide, kemudian yang terakhir ada Google Formulir. Jadi ada 3 materi yang saya sampaikan insya Allah nanti. Tapi kalaupun memang dari ketiga materi itu tidak bisa tersampaikan pada kesempatan siang hari ini, saya mohon maaf dan nanti bisa kita lanjut di grup. Atau mungkin kita ada peserta yang menginginkan untuk mengadakan pelatihan lagi. Insya Allah kami siap untuk mengadakan lagi. Baik Bapak Ibu, yang pertama nanti kita akan belajar tentang Google Doc. Mohon izin
share screen sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini agak terkendala dengan sinyal ya. Baik Bapak Ibu, sudah muncul tampilan seperti ini adalah file Google Doc yang nanti akan kita pelajari. Mohon maaf ini masih loading, jadi kita tunggu sebentar. Oke, tampilan masih belum sempurna. Sebentar lagi kita. Kalau di sini saya ingin menyampaikan, jadi sekalian kita menyampaikan, sekalian kita langsung mempraktekkan. Jadi biar nanti Bapak Ibu semuanya yang masih stay di langsung untuk meminimize zoom-nya, emit-nya, kemudian masuk ke Google Doc yang ada di Google Chrome ataupun Drive Bapak Ibu semuanya. Baik, di sini Bapak Ibu yang perlu kami informasikan di sini bahwasanya Google Doc ini kalau kita amati seperti apa yang sudah diberitakan kepada dari Bu Wiwit tadi, bahwa ada di titik 9. Kita masuk saja ke Google Doc. Kalau ini adalah simbolnya, nah, kemudian nanti ini adalah alat-alat atau tool-tool yang bisa kita gunakan untuk mengedit. Ya. Jadi ini ada yang ada panah kursor ini adalah kita bisa integrasikan dengan Google Meet, Bapak Ibu. Ya. Inilah keunggulan atau kelebihan dari akun Belajar ID dengan Workspace for Education. Jadi kalau saya menyebutnya adalah alat-alat Google, ya, alat-alat Google yang bisa saling terhubung satu sama lain, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini ada contoh, ini adalah header. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat Pak. Terlihat Pak Terima Mulat. kasih. Lanjut. Oke, terima kasih. Pak Mulat. Baik, di sini ada yang pertama bagaimana nanti ini saya menyampaikan 5 materi dalam Google Doc itu. Yang pertama mengganti nama dan memberikan komentar Bapak Ibu. Memberi nama dan memberikan komentar di sebuah file. Seperti yang sudah saya berikan contoh ini adalah saya berkomentar, kemudian saya minta tolong kepada Bu Wiwit untuk mengeceknya seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti kita akan mendownload file ini Bapak Ibu. Mendownload, kemudian kita download ke Doc atau Microsoft Word. Kemudian yang ketiga, kita masukkan header atau nomor halaman nih, seperti yang di atas ini. Kemudian kita melacak histori editan Bapak Ibu. Jadi di Google Doc ini kita juga bisa melacak, kalaupun kita mengedit satu file itu sampai 7 kali dalam 1 minggu, itu bisa kita lihat editan pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Selanjutnya untuk yang terakhir nanti kita akan membagikan file. Jadi file yang sudah kita buat ini nanti kita bagikan seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang pertama langsung saja saya akan memberikan
sebuah simulasi. Mari kita belajar bersama untuk mengganti nama dan memberikan komentar file Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, di sebelah simbol ini, warna biru ini ada kalau di punya saya ini sudah ada file dok pengimbasan. Nah, ini bisa langsung kita ganti dengan nama yang sudah kita inginkan. Saya beri contoh untuk contoh pengimbasan atau contoh file. Baik, langsung kita enter saja. Satu lagi Bapak Ibu yang perlu saya informasikan bahwa untuk alat-alat Google ini atau aplikasi-aplikasi Google ini di sini tidak akan kita lihat ya. Jadi tulisan save itu di sini tidak ada. Karena apa Bapak Ibu? Karena di sini kelebihannya adalah otomatis menyimpan sendiri. Jadi jangan khawatir kalau kemudian nanti mati lampu atau baterai lemah, itu langsung otomatis. Itulah kelebihannya salah satunya. Nah, ini yang pertama kita mengganti nama Bapak Ibu, kita sudah mempraktekannya di sini. Kita mengganti nama, ada contoh file, contoh file. Kemudian kita memberikan komentar file Bapak Ibu. Baik, memberikan komentar file di sini. Saya enter saja. Mohon maaf. Baik. Kita mulai dengan kita menulis sesuatu Bapak Ibu. Kita coba materi pengimbasan GMT level 1 batch 6. Nanti terserah karena untuk materi bisa kita sesuaikan dengan kemauan Bapak Ibu. Baik, kalau sudah menuliskan materi, kita langsung saja Bapak Ibu, setelah kita klik enter ataupun kita sudah selesai mengetik, nanti pasti akan muncul Bapak Ibu, ya. Kita lihat di sini, sebelah samping sini. Nah, ini. Di samping layout paper. Nah, sebelah sini kalau kita klik mesti akan muncul. Nah, kalaupun nanti kita mengeser kepada teman kita lewat email, jadi nanti kalau kita tulis di sini saya contohkan berkomentar, kemudian tambahkan reaksi, kemudian yang bawahnya ini sarankan edit, kita contohkan untuk tambah komentar, klik di sini, nah berkomentar. Saya contohkan sekali lagi untuk silahkan di cek tugas saya ini. Kemudian kita kasih siapa yang akan kita tuju Bapak Ibu. Kita masukkan. Nah, kalau di sini sudah muncul dengan teman saya Wiwit Asih Purwanti, ini dengan akun belajar ID-nya. Saya klik di sini. Nah, ini otomatis sudah masuk di sini. Terus kita klik kolom komentar. Jadi ini file ini nanti juga sudah bisa dilihat oleh Bu Wiwit dan bisa untuk berkomentar dengan apapun file atau mungkin sekiranya ada materi yang kurang bagus perlu dimasukkan tambahan materi lain seperti itu. Jadi mungkin antar guru kelas 5 dengan guru kelas 5 dari sekolah yang lain bisa berkolaborasi lewat Google Docs Bapak Ibu. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada yang sudah mencobanya? Halo, cek.
Mungkin Pak. bisa di Share grup. share apa linknya doc ini di share di chat biar teman-teman bisa mencoba untuk mengakses gitu. Bentar Ibu, saya mencoba untuk kita terintegrasi, mencoba gini. Jadi ini hal baru yang harus kita contoh, ini mengintegrasikan Google Google Doc dengan kegiatan Meet yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini. Saya mencoba ya Bu. Bahwa praktik yang di sini ada ikon di Meet itu. Mohon maaf ini seperti biasa lemot. Ada keterangan Anda sudah bergabung ke panggilan ini, kemudian transfer panggilan ke sini atau hanya presentasikan tab ini. Baik, saya mencoba untuk mentransfer panggilan ke sini. Bismillah, semoga bisa. Enggak, John? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa masukkah di sini? Kalau di tampilan saya di sini sudah dari semua kamera sudah masuk di sini. Sebentar Bapak Ibu, bagikan dulu. Baik, apakah sudah masuk Bapak Ibu? Sudah terlihat file dokumen saya? Belum Pak, masih proses mungkin. Oh ya, mungkin masih loading. Oke, sudah. Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik, untuk yang ketiga di materi Google Doc ini kita akan memasukkan header atau nomor halaman Bapak Ibu. Jadi seperti biasa kita akan mengeklik yang ada di atas ini. Salah satu. Baik, ada di bagian sisihkan Bapak Ibu. Bagian kan kita scroll bawah. Kemudian ada header dan footer ini. Kita masukkan header, kita klik di sana. Kemudian ini, nah kita akan menggantinya. Karena S Kabupaten, Kabupaten Wonogiri. Kemudian untuk nomor halaman ini lanjut saja nomor 10. Baik Bapak Ibu, ini headernya sudah kita dapatkan di sini ya. Itu. Mari Bapak Ibu kita mencoba bersama-sama. Selanjutnya Bapak
Ibu sudah kita akan masuk untuk melacak history editan kita. History editan kita tentang file yang kita edit ini. Ini sudah saya edit berapa kali. Jadi mungkin nanti file editan termasuk tanggal, jam akan masuk ke dalam sini. Kita klik ini, file. Kemudian bawahnya Bapak Ibu, kemudian ada history versi. Nah, ada history versi. Kemudian kita lihat. Nah, ini beri nama versi saat ini, termasuk bebas. Nanti kita, kalaupun editan pertama kasih nama apa, dua kasih nama apa. Kemudian kita lihat history versinya. Baik, nah di sini akan muncul. Ini pertama saya mengedit 28 Juli jam 10.14. Kemudian yang kedua 28 Juli 10.15. Kemudian 11.42. Kemudian 13.46. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu bisa kita langsung mempraktekkan bersama-sama. Terus saya akan kembali lagi. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mengintegrasikan Bapak Ibu, kita mohon maaf sebentar. Kalau kita ingin mengintegrasikan dokumen ini dengan slide, nah ini yang baru juga kita semuanya, bahwa slide di sini bisa dimasukkan ke dalam Google dokumennya yang ada saat ini, yang alatnya Google ini. Kita mencoba untuk contohnya gini, materi pengimbasan. Baik, materi pengimbasan, kemudian kita kasih spasi, kemudian kita kasih simbol seperti ini. Ini Bapak Ibu, nanti kalian semuanya ketik ini, otomatis ini akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, kita bisa scroll bawah, ini muncul. Kemudian kalau kita mau mengambil slide, atau kita mau sekali lagi untuk bisa diedit bersama-sama dengan teman lain, bisa memasukkan nama teman di sini. Otomatis nanti ini juga bisa melihatnya Bapak Ibu. Kunci lagi materi pelatihan, kita kasih seperti ini lagi. Terus kita scroll. Terus ini ada slide pengimbasan drive ini. Kalau kita klik di sini, nanti kita akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini linknya Bu Madonna tadi sebagai materi Google Drive-nya Bu Madonna. Bisa masuk ke sini. Jadi online, selain kita buka dokumen Google, kemudian kita juga integrasikan bisa dengan menggunakan Google Drive itu. Ini juga bisa langsung kita buka Bapak Ibu. Begitu Ibu. Ini mungkin hal-hal yang baru yang bisa kita pelajari dalam Google Dokumen. Kemudian mohon maaf, mungkin untuk Google Dokumen saya cukupkan untuk sekian karena waktunya sudah tinggal 10 menit lagi. Dan masih ada 2 kalau memungkinkan, tapi kalau memang tidak memungkinkan nanti sedapatnya saja. Saya memberikan materi. Izin Pak Mulat. Bapak Ibu sebentar, ini kelihatannya mental lagi.
Baik, izin share screen lagi. Saya akan untuk saat ini membagikan tentang Google Slide. Apakah sudah terlihat? Mana? Google Slide. Sudah. Sudah terlihat ya? Tinggal waktu tinggal 8 menit lagi kita berpacu dengan waktu Bapak Ibu. Kita mulai dengan slide ya. Ini Google yang nama biasa Bapak Ibu. Kalau ingin memberi nama tinggal ada di ujung ikon, kemudian tanpa judul kita kasih nama. Contoh materi IPS kelas 6. Atau enggak kita kasih materi ASN. Mohon maaf, kelihatannya ini bentar Ibu. Saya sebentar sedikit. Baik, kita ulangi, kita ganti tentang ASEAN, gitu aja. ASEAN. Kemudian langsung kita enter, sudah nggak usah disimpan ya karena nggak ada tombol save-nya, karena langsung menyimpan sendiri. Kemudian untuk slide pertama Bapak Ibu, di sini ada tool-tool yang digunakan. Kalau untuk menambah slide di sini, slide baru. Kemudian untuk undo sini seperti biasanya. Nah, kemudian kalau di sini, nah ini slide pertama. Kemudian kalau kita ingin memasukkan Bapak Ibu ya nama, nah ini atau kata-kata atau judul di sini. Lewatnya mana Bapak Ibu? Di sini ada kotak teks. Nah, kita masukkan saja di sini. Kemudian kita tulis ASEAN. Oke. Ini Bapak Ibu seperti ini juga. Kemudian untuk selain itu Bapak Ibu, ini juga kalau kita untuk menambahkan gambar ataupun simbol di sini, jangan khawatir, kita tidak perlu membuka tab baru di sini ya. Kita biasanya kan tambah tab cari di Google. Tapi di sini di slide ini kita langsung terintegrasi dengan Google Bapak Ibu. Jadi Google pencarian kita sisipkan di sini, kita buka, sisipkan, kemudian kita cari gambar ya. Jika kita ingin menyisipkan gambar, kita klik gambar, atau audio kita klik audio, video kita klik video. Tentunya gambar di sini. Kita mencari di Google, klik telusuri internet di sini Bapak Ibu. Ini ada. Nah, kemudian di samping muncul Google gambar, langsung kita klik saja. Logo. Enter. Langsung muncul di sini Bapak Ibu. Yang berkaitan tentang ASEAN, apapun yang kita cari di sini sudah muncul. Terus kemudian kita klik kalau sudah ketemu yang kita inginkan. Klik, kemudian sudah tercentang, kita sisipkan di sini yang bawah. Ini sudah muncul di sini Ibu. Nah, ini muncul lagi ASEAN. Kemudian Bapak Ibu untuk mengganti tema atau warna di belakang ini atau background. Ini kita lihat di sini ada tema. Mungkin kita ubah latar belakang.
kita akan ubah tema Bapak Ibu. Nah, tinggal klik di sini. Warna hitam, kemudian kita klik di sini berubah warna lagi, atau di sini yang model amplop atau sampel amplop kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu kalau kita ingin tambahkan link saat kita presentasi dengan Google Slide, di sini ada, kita klik biasanya Bapak Ibu nggih. Di sini yang sudah kita tuliskan, kemudian di pojok sini di tepi kotak ini kita klik kanan. Nah, muncul seperti ini. Kemudian nanti kita link ini. Kita klik link, kemudian kita telusuri. Nah, contohnya kita telusuri ASEAN. Kelas 6. Oke Bapak Ibu, ini sudah muncul. Nah, ini manfaat peran kerjasama. Kalau ingin seperti itu, klik saja. Sebentar, ini tadi kursornya masih di tengah Bapak Ibu. Oke. Nah, ini karena sudah terintegrasi tadi, akan muncul seperti ini. Kita gajah, nah ini. Tujuan berdirinya ASEAN. Ini sudah kita bisa memasukkan link di sini, dan nanti saat kita presentasi kita juga bisa masuk ke linknya Bapak Ibu. Ini nanti kita tinggal klik saja, sudah ada tampilan yang lain yang memuat tentang materi ASEAN. Kemudian kita kembali ke kedua buku. Ini ada slide yang berisi tentang video. Nah, bagaimana video kita masukkan? Seperti tadi, sisipkan di sini yang video. Kemudian ini sudah langsung terkoneksi Bapak Ibu dengan YouTube. Kita tinggal klik saja tentang materi ASEAN. Kemudian kita cari. Sudah di sini banyak sekali videonya, kita tinggal pilih salah satu nanti. Tapi sebelumnya Bapak Ibu biasanya kita sudah punya rekomendasi video, jadi nanti tinggal kita memilih saja. Kita klik di sini, kemudian kita pilih. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu di sini. Kemudian bagaimana kita cara ingin memutarnya secara otomatis? Di sini sudah ada opsi formatnya di samping sini. Kemudian kita klik diputar. Saat diklik, nah ini ada panah. Kemudian kita diputar secara otomatis. Itu cara memasukkan video ke dalam slide. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, slide ketiga, kita bisa memasukkan gambar. Seperti biasa kan gambar, ada dua gambar yang saya pilih Bapak Ibu. Caranya seperti tadi ya, kita cari di telusuran internet. Kemudian ini adalah salah satu contoh tari dari Filipina, tari tinikling. Kemudian ini benderanya. Kemudian Bapak Ibu jika kita ingin memformat atau membuat gaya, kita membuat gambar ini, kita bisa klik ini Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi lagi, klik pelajari, di bagian bawah ada warna kuning ini, klik pelajari. Kemudian di sini sudah kita bisa lihat langsung formatnya sudah disediakan, tinggal kita milih. Kalaupun kita ingin milih seperti ini, nah nanti akan gambarnya berubah. Seperti ini gambarnya akan berubah seperti itu. Seperti ini juga akan berubah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini juga yang terakhir, mohon maaf. Nah, bagaimana di slide keempat ini kita masukkan suara atau audio. Seperti kita masuk ke sisipkan, kemudian kita menambahkan audio. Oke. Biasanya audio ini Bapak Ibu nanti akan mencarinya atau mendapatkannya di drive Panjenengan sedaya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau membuat slide kemudian ingin mengekspor audio, harus mempersiapkan audio di drive-nya masing-masing. Kita tinggal klik di sini,
sudah tersedia audionya, kemudian kita tinggal pilih. Nah, ini Bapak Ibu, yang baru sudah muncul lagi di sini. Kita geser. Bisa kita perbesar tampilannya. Kemudian otomatis ini bisa langsung kita play. Begitu Bapak Ibu, terima kasih untuk slide-nya yang terakhir ini. Jadi masih ada satu lagi sebenarnya Google Form atau formulir dari Google, tapi memang waktunya sudah jam 14:02, mohon maaf. Ini mungkin dari saya akhiri cukup sekian. Saya kembalikan kepada Bu Dona. Terima kasih. Halo Bu Dona. Halo, oke siap Pak. Terima kasih. Kiranya banyak sekali yang ingin didiskusikan sebenarnya ya. Tapi karena mengingat waktu, bolehlah kita nanti bisa berdiskusi melalui baik Google Classroom maupun di grup WA. Nanti akan kita sampaikan untuk link Classroom-nya belum ya Pak Mulat ya? Belum disampaikan ya? Belum Bu, nanti. Oke, nanti akan kita Jadi sampaikan. begini, mohon maaf Bapak Ibu guru semuanya. Ya, silakan Pak Mulat. Bu Dona sebentar. Oh ya. Terima kasih Bu Dona. Mohon maaf sebelum kita tutup Bapak Ibu yang hebat, nanti untuk sesuatu termasuk dalam bagaimana untuk mendapatkan sertifikat, nanti akan kami bagikan link. Jadi link itu adalah link uji kompetensi sekaligus absensi. Jadi nanti masuknya di Google Classroom. Jadi nanti ada tugasnya di situ. Tugasnya itu adalah kalian untuk uji kompetensi dan absensi sekaligus untuk mengeluarkan sertifikat. Untuk cara mengerjakannya mudah. Jadi nanti untuk soal-soalnya kalau sudah selesai tertera mana yang salah, mana yang benar. Jadi kalau untuk mengulangi, jika hafal jawaban yang benar, nanti bisa langsung diganti Bapak Ibu. Tenang, tidak usah khawatir. Tidak dapat 80 atau nilai 90, semuanya dapat nilai 100 nanti insya Allah. Amin. Cukup sekian Bapak Ibu, nanti kalau dari saya bisa saya berikan untuk di terima kasih Dona. Oke, ya siap. Mohon izin kepada Bapak Ibu kamera dulu, barang sebentar mau kita ambil gambarnya begitu. Kiranya untuk bisa membuka kameranya, karena kita tidak tahu ya teman yang bisa print screen juga ikut, nanti silahkan di-share di grup WA begitu. Nah, jadi kelihatan yang bangun tidur ya. Tidak ada ya. Pak Rahmat, jangan dimiringkan Pak. Oke, siap. Dah, Rahmat. Oke, bersihkan. Oke, silakan. Padahal nggak kelihatan juga ya. Oke. Pak Rahmat, ini ya terkadang ini ya, terkadang karena sinyal. Oke, Pak Seko rombongan boleh. 1, 2, Susilo. Pak Adit, mana Pak Adit? teman-teman yang bisa Ketemu Pak Adit Rihananto, Pak Agus Rahmanto. loadingnya lumayan lama di tempat saya. Tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Gak apa-apa Pak Ibu. Madam. Sebentar. Bu Yosi, buka kameranya Bu Yosi. Pak Agus Rahmanto. Bu Heti, Itu sangat. Pak Adit, Pak Susino. Selamat kalian orang-orang hebat. Keren. Pak Anto nih Pak Anto. Kameranya Pak Anto. Lihat saya. Ini saya baru berproses, baru dapat 1 teman-teman.
Ada yang sinyalnya lebih bus-bus, lebih cepat, kami persilahkan juga untuk Mungkin beliau Bapak Kapten mungkin. Mohon maaf Bapak. Oke, sebentar. Oke, monggo. 1, 2. Yes. Bu Tuti agak ke belakang sama Pak Sutanto biar terlihat wajahnya. Pak Rohnur, nah rombongan ini ada 4 ya. Oke, boleh. Bentar. Saya kira sudah bagaimana? cukup. Oh, Sudah cukup ya teman-teman. Nanti bagi yang sudah mengambil gambarnya silahkan bagikan juga melalui grup WA. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, mari kita berkolaborasi melalui Google Classroom dan juga di grup WA. Mohon maaf ya, karena ada si bocil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi